apa, Lan? Ayo, lagi nonton apa tuh? Ini aku lagi nonton Nasyidnya Adam, lagi nyanyi lagu ya Rasulullah. Oh, nasyid. Kan kita nanti mau bahas tentang akhlak dan etika. Nah, sebagai umat Islam, kita sepatutnya mencontoh akhlak dari Rasulullah. Akhlak itu apa sih, Kak? Aku penasaran banget. Soalnya guru ngaji aku sering bilang sebagai manusia harus berakhlak baik. Tapi aku gak tahu maksudnya apa ya. Oke, Ulan, kita bahas dulu yuk. Apa sih sebenarnya pengertian dari akhlak dan apa aja ya keutamaan-keutamaannya? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-khulq yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak adalah sifat seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak disebut dalam firman Allah, Quran Surat As-Sad ayat 46 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akhlasnahum bi khalisatil dzikraddar, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian ada keutamaan akhlak dalam Islam. Ayo coba Ulan sebutin. Yang pertama, keutamaan akhlak dalam Islam berat timbangan kebaikannya di akhirat. Kemudian yang kedua, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan yang keempat, dijamin rumahnya di surga oleh Allah. Yeay, aku udah paham tentang pengertian akhlak. Nah, berhubung Ulan sudah paham nih ya tentang akhlak itu kayak gimana sih pengertiannya. Sekarang kita bahas lagi gimana ya adab ketika kita sedang belajar di dalam Islam. Adab dalam belajar mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang diperoleh membuahkan keberkahan dan memberi manfaat bagi orang lain. Kita sebagai pembelajar juga harus senantiasa berperilaku yang baik, rajin, tekun, rendah hati, dan selalu mengamalkan ilmu yang kita punya. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa ilmu itu bukan yang dihafal dalam pikiran, tetapi yang bermanfaat dalam perbuatan. Sabda Nabi, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, amalnya tidak semakin baik, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Jadi, belajar itu bukan sekadar datang ke sekolah atau ke kampus untuk mendengar, mencatat apa yang disampaikan guru, melainkan juga berusaha mengembangkan pemikiran, pengetahuan, kepribadian, moralitas, dan profesionalitas. Karena belajar itu ibadah, maka menurut Imam Ja'far As-Shadiq, belajar itu harus dimulai dengan taharah atau membersihkan diri dan berwudu agar terhindar dari godaan setan. Adab lainnya adalah menghormati guru dan ulama. Seorang pelajar juga dianjurkan untuk berlapang dada atau toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pemikiran. Ternyata ada juga ya Kak adab ketika belajar dalam Islam. Kita bahas lebih luas lagi yuk. Sekarang, Ulan tahu nggak sih gimana ya etika ketika kita beragama, berbangsa, dan bernegara? Karena kita di sini hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia yang dimana bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan mempunyai beraneka ragam agama. Nah, dalam Islam juga ada etikanya nih, Ulan. Iya, aku pernah dengar tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Aku jadi penasaran etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Beragama itu ada etikanya. Etika beragama harus diindahkan, apalagi jika pemeluk agama hidup di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Tanpa etika, beragama hanya akan melahirkan bencana bagi kebinekaan. Dalam Islam, kita mengenal yang namanya rahmatan lil alamin, kerahmatan bagi semesta. Islam itu mengajarkan kita untuk ramah terhadap dinamika kebinekaan agama, keyakinan, juga etnis dan budaya. Kemudian secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. By the way, kemarin kan ada keributan. Kayaknya masalah pemilihan ketua RW deh. Terus warga disuruh kumpul di rumah Pak Haji. Kayaknya mau apa namanya ya? Oh iya, musyawarah ya kalau nggak salah namanya. Kau pinter banget sih, Ulan. Udah kenal musyawarah aja ya. Nah, musyawarah itu, Ulan, adalah suatu kegiatan di mana nih kita berkumpul untuk memecahkan suatu masalah tapi dengan kesepakatan bersama, kayak gitu. Nah, ada juga adab ketika kita sedang bermusyawarah. Musyawarah itu termasuk dalam suatu demokrasi loh, Ulan loh. Berat banget ya bahasannya. Ayo kita belajar. Realitas dan prinsip demokrasi dalam Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Yang kedua, adil, yang artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Yang ketiga, memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempercayakannya. Dan yang kelima adalah kebebasan. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Nah, ada ayatnya juga dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, aku jadi paham banyak hal. Alhamdulillah, teman-teman dan Ulan kita sudah belajar
belajar tentang banyak hal nih, dari pengertian tentang akhlak, dari gimana adab belajar, gimana adab ketika kita beragama, berbangsa, bernegara, bagaimana kita bermusyawarah, dan ketika berdemokrasi. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah teman-teman, kita selayaknya sebagai seorang umat Islam harus kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Nah, untuk itu mari sama-sama teman-teman, bersama-sama kita terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan, dan jangan lupa kita untuk terus memperbaiki akhlak kita agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan percakapan pada hari ini dengan Kak Alia dan Ulan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Habib Allah, ku tatap wajahmu, Rasul.